Assalamualaikum semua para Reddington, bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 5 episode 1 ini. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan Anda like dulu video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya kita pun menyaksikan ending petualangan dari Mr. Kaplan, di mana di aksi terakhirnya itu Kaplan berhasil membuat Reddington kewalahan, yang dimana akibat Mr. Kaplan, Reddington mengalami kebangkrutan dan runtuhnya kerajaan kriminalnya, dan bahkan hampir berhasil membubarkan kesatuan Agent King dengan memanfaatkan Julian Gale dengan kasus 86 mayat yang Reddington bunuh semuanya. Namun berkat Reddington dan Donald yang mengancam Laurel Hitchens tentang pembunuhan Raven Wright, seketika Reddington, Donald, dan kawan-kawan terlepas dari masalah hukum yang dilaporkan oleh Julian Gale. Dan yang menarik adalah tentang koper berisi tulang yang Kaplan ambil di suatu tempat, di mana Kaplan sempat ingin memberitahu rahasia itu kepada Agent King mengapa Reddington datang ke hidup Agent King, tapi anak buah Reddington berhasil mencegatnya, yang dimana pelarian Kaplan pun akhirnya berujung di sebuah jembatan, di mana agar koper berisi tulang itu sampai kepada Agent King, Mr. Kaplan membunuh dirinya sendiri, yang dimana akibat kematian Mr. Kaplan itulah Tom menerima koper berisi tulang setelah tiba di Washington DC. Namun yang tidak kalah penting juga adalah akibat Cooper yang memberikan DNA Agent King dan Reddington ke bagian lab, Agent King akhirnya mendapatkan konfirmasi bahwa Reddington adalah ayah kandungnya. Sementara untuk Aram dan Afabi, setelah memendam perasaan mereka cukup lama akibat kejadian yang dibuat Mr. Kaplan, mereka akhirnya saling mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Dan untuk Donald, dialah yang paling sial di episode sebelumnya, dimana setelah Donald mengambil rencananya di rumah Laurel Hitchens, tak sengaja Donald mendorong Hitchens, yang dimana akibat itulah Laurel Hitchens meninggal dunia. Dan Donald yang tak ingin mendapatkan masalah akhirnya menyewa jasa Henry Prescott, yang kita ketahui ahli dalam masalah menyembunyikan pembunuhan itu. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan segera mengetahuinya di video kali ini. Dan untuk itu tetap perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Dimana di awal season 5 ini kita diperlihatkan Reddington yang mengalami kebangkrutan dan runtuhnya kerajaan kriminalnya akibat Mr. Kaplan di season 4. Reddington yang ingin membangun semuanya dari awal lagi terlihat melakukan pencurian mobil mewah klasik, di mana Reddington yang sedang dikejar polisi itu terlihat sangat excited atas apa yang terjadi saat ini, yang dimana Reddington seolah-olah mengenang masa mudanya, dan terlebih sudah cukup lama Reddington tidak mengendarai mobil seperti saat ini, karena selama ini kebanyakan Reddington selalu duduk di kursi belakang. Hingga akhirnya setelah lolos dari kejaran polisi, Reddington pun menjual mobil itu, dimana hasilnya Reddington gunakan untuk membayar hutangnya dan membayar uang sewa motel yang saat ini dia tempati ini. Dan itulah scene pembuka untuk The Blacklist Season 5 episode 1 ini, dimana akibat Mr. Kaplan di season 4 yang lalu, agar bisa tetap menjaga kesepakatannya dengan pemerintah, yaitu memberikan blacklist ke depannya, Reddington terpaksa membangun dari awal lagi kerajaan kriminalnya agar tetap mempertahankan posisinya itu. Sementara di sisi lain, kita pun diperlihatkan kemesraan yang terjadi antara Aram dan Afabi ini. Mungkin akibat ulah Mr. Kaplan, hanya mereka yang mendapatkan sisi positifnya, karena setelah sekian lama memendam perasaan mereka satu sama lain, cinta mereka akhirnya bisa menyatu. Namun di sini Cooper menyampaikan mungkin masalah kembali akan terjadi karena direktur baru FBI telah ditunjuk, namun kita belum tahu siapa yang menjadi direktur tersebut. Tapi yang jelas
jika direktur tersebut mengetahui hubungan Reddington dan Agent Kin adalah ayah dan anak, kesatuannya mungkin akan dibubarkan. Jadi untuk saat ini mereka berencana untuk menyembunyikan hubungan Agent Kin dan Reddington itu. Dan kemanakah Agent Kin saat ini? Dimana ternyata Agent Kin saat ini diperintahkan Cooper untuk mendatangi Reddington, yang tentu saja Cooper ingin Reddington memberikan kasus blacklist kali ini agar tetap kesepakatannya dengan pemerintah bisa dipertahankan. Dan untuk blacklist yang akan mereka tangkap hari ini, ternyata Reddington membawa Agent Kin mendatangi seseorang yang bisa dibilang menyediakan daftar buronan dengan hadiah uang cash. Dan di sini ternyata untuk blacklist kali ini Reddington akan membantu pria ini untuk menangkap Smokey Putnam, yang tentu saja karena Reddington membutuhkan uang cash dari hadiah yang diberikan pria ini, yaitu $40,000 jika Reddington bisa menangkap Smokey dan membawanya ke pengadilan sesuai waktu yang mereka sepakati. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sosok yang menjadi blacklist kali ini, di mana Joe Smokey Putnam adalah spesialis logistik yang bekerja di karnaval besar, di mana dia bertanggung jawab atas logistiknya atau transportasi karnaval. Dan kemampuan Smokey untuk memindahkan seluruh karnaval dalam waktu kurang dari 1 hari sangat luar biasa, karena Pentagon bahkan mengirim orang untuk mempelajari metode Smokey itu agar bisa mempelajari cara memindahkan pasukan masuk maupun keluar dari peperangan. Namun kenapa dia menjadi buronan saat ini, di mana Smokey dan rekan kerjanya yaitu Hedy di bagian akuntan di karnaval ternyata menggelapkan dana $2 juta dari karnaval tempat mereka itu bekerja. Namun Hedy saat ini telah ditangkap oleh polisi dan dia membuat kesepakatan untuk bersaksi melawan Smokey agar Hedy mendapatkan keringanan hukuman, yang dimana sidangnya akan terjadi hari ini. Namun Smokey yang tahu jika Hedy bersaksi dia pasti akan masuk penjara, memilih untuk menghindar sidang tersebut, dan itulah alasan mengapa Smokey menjadi buronan. Dan jika Reddington bisa membawa Smokey itu ke pengadilan hari ini, maka dia akan mendapatkan hadiah $40,000 yang katanya Reddington sangat membutuhkan uang dari hadiah itu. Dan di sini ketika Reddington ingin pergi dari tempat ini, Reddington mendapatkan panggilan dari Dembe yang saat ini ditugaskan Reddington untuk mencari koper milik Kaplan yang berisi tulang itu. Namun dari usaha Dembe, dia berhasil melacak sampai ke loker Mr. Kaplan menyimpannya. Namun kopernya sudah tidak ada di sana, di mana Reddington yang mendengar itu menyampaikan untuk terus mencarinya, dan Reddington yakin salah satu rekan Kaplan lah yang memiliki koper itu. Yang dimana sebetulnya kita tahu bahwa koper itu saat ini bersama Tom di rumahnya, yang dimana Tom yang baru sampai rumahnya ini terlihat kembali membuka koper tersebut. Namun apakah dia akan memberitahu Agent Kin tentang kopernya ketika Agent Kin pulang nanti? Dimana untuk mengetahuinya, kita tunggu saja ketika Agent Kin kembali ke rumahnya ini. Dan sebelum kita melihat usaha Reddington dan Agent Kin dalam menemukan Smokey blacklist kali ini, kita akan ke sisi lain terlebih dahulu, yang dimana kematian Laurel Hitchens di episode yang lalu itu akhirnya terungkap ke publik, dimana di sini Donald seolah-olah terkejut mengetahui akan hal itu, yang padahal kita semua tahu bahwa Donald lah yang telah membunuh Laurel Hitchens di episode sebelumnya. Dan di sini Cooper yang menyangka bahwa kematian Hitchens akibat ulah Reddington memerintahkan Donald dan Avabi untuk pergi ke lokasi tempat Laurel Hitchens tewas untuk memastikan akan hal itu. Dimana di sini Donald terlihat cemas karena sebelumnya dia telah menyewa jasa Henry Prescott untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi di sini Donald malah melihat tubuh Hitchens masih ada di sini dan tak berubah posisinya sama sekali. Ditambah petugas ini memberitahu bahwa dia saat ini sedang memeriksa semua kamera pengawas rumah Laurel Hitchens ini. Ya, akhirnya setelah Cooper mendapatkan dan melihat laporan lengkapnya, Cooper pun memanggil Donald ke ruangannya, di mana di sini dalam laporan kematian Hitchens yang didapatkan
Bahkannya, Donald diketahui ada di rumah Hee-jin, yang membuat Donald adalah orang terakhir yang melihat Hee-jin masih hidup. Dan Donald yang mendengar itu tak menyangkalnya, tapi Donald menyampaikan bahwa dia hanya mengambil rencananya dan dia tidak ada hubungannya dengan kematian Hee-jin. Dan di sini Cooper sebetulnya curiga kepada Donald karena dia mengetahui riwayat Donald dengan Laurel Hee-jin itu, ditambah Donald ada di rumah Hee-jin sebelum dia tewas. Tapi karena bukti juga belum ada dan Donald juga menyampaikan alibinya, Cooper pun tetap berbaik sangka kepada Donald bahwa Hee-jin mungkin benar mengalami kecelakaan karena kasusnya juga masih dalam penyelidikan. Namun tak lama setelah Donald keluar meninggalkan Cooper, Donald yang masih panik akhirnya menghubungi Henry Prescott agar bisa bertemu dengannya. Tapi sebelum kita melihat pertemuan mereka itu, kita akan fokus kepada Agent Kim dan Reddington yang saat ini berusaha untuk menemukan blacklist kali ini, yaitu Smokey Putnam. Dimana di sini mereka mendatangi karnaval tempat Smokey bekerja, yang dimana akibat rekan Smokey ini dan mereka mendapatkan petunjuk bahwa Smokey mungkin bersembunyi di tempat kekasihnya. Reddington dan Agent Kim pun pergi ke rumah kekasih Smokey itu, yang dimana kekasihnya ini sempat mengatakan bahwa Smokey tidak ada di sini. Tapi Agent Kim menemukan bukti kuat bahwa Smokey masih ada di rumah ini. Hingga pada akhirnya Reddington pun mengetahui bahwa Smokey ternyata bersembunyi di plafon rumah ini, yang dimana Reddington sempat mengancamnya untuk segera turun dengan menembak ke arah plafon. Tapi Smokey menolaknya hingga pada akhirnya inilah yang terjadi. Now there's an entrance. Di mana Smokey akhirnya jatuh sendiri dari atas plafon tempat dia bersembunyi. Dan di sini dalam perjalanan Agent Kim dan Reddington mengantarkan Smokey ke pengadilan yang ada di Washington DC, yang perjalanannya masih cukup lama. Smokey sempat memohon untuk tidak mengantarkannya ke pengadilan karena sebetulnya yang ditakutkannya bukan pidana yang dia dapatkan dari menggelapkan dana di karnaval, melainkan pihak lain, karena jika Hedy bersaksi di pengadilan, Smokey akan masuk penjara, dan jika dia sampai masuk penjara, maka Smokey sangat berkeyakinan dia akan dibunuh di dalam penjara oleh pihak lain tersebut. Di mana belum sempat menjelaskan semuanya, pihak yang Agent Kim sangka adalah US Marshal menghentikan mobil mereka, tapi Reddington yang menyadari bahwa mereka bukan US Marshal segera mengingatkan Agent Kim, di mana tembak-tembakan pun sempat terjadi. Tapi untungnya Agent Kim, Reddington, dan Smokey berhasil melarikan diri dari kejaran pihak yang menginginkan Smokey itu. Dan di sini Reddington dan Agent Kim akhirnya mengetahui bahwa pihak yang dimaksud akan membunuhnya adalah orang-orang tadi. Dimana ternyata pihak tadi adalah kartel narkoba, dimana Smokey ini ternyata bekerja juga untuk kartel narkoba tersebut, bagian yang mencuci uang, dan biasanya Smokey mencuci uang kartel tersebut melalui karnaval. Namun yang membuat Smokey ingin dibunuh oleh para kartel tersebut, Smokey ternyata telah mencuri uang milik mereka. Dan itulah kurang lebih alasannya, selain menggelapkan dana milik tempat dia bekerja yaitu di karnaval, Smokey juga mencuri uang milik kartel narkoba tersebut. Dan Smokey sangat yakin jika dia sampai masuk penjara, Smokey akan dibunuh saat di dalam penjara oleh anggota kartel narkoba itu. Namun Reddington yang mendengar itu menyampaikan bahwa dia tidak peduli tentang itu, tapi yang jelas Reddington akan tetap menyerahkan Smokey ke pengadilan tepat waktu agar bisa mendapatkan uang $40,000 dari hadiah menyerahkan Smokey ini. Dimana di sini karena rusaknya mobil Agent Kim ini, mereka pun menaiki transportasi umum dan singgah di sebuah restoran akibat Smokey ini yang kelaparan. Tapi di sini Smokey kembali memohon kepada Reddington agar melepaskannya. Dimana jika Reddington memang membutuhkan uang, Smokey akan memberikan uang yang dia curi dari kartel narkoba itu, yang saat ini uangnya Smokey simpan di suatu tempat yang lokasinya dia beritahu juga kepada Reddington. Namun Reddington yang merasa bahwa Smokey hanya ingin menipunya, tidak menanggapi perkataan Smokey itu. Dan di sini akibat telepon yang didapatkan Reddington dari pria ini yang menanyakan apakah Reddington bisa tepat waktu mengantarkan Smokey ke pengadilan, Reddington pun menyampaikan bahwa dia akan tepat waktu karena Reddington berencana menaiki sebuah kereta yang Reddington sebutkan nama stasiunnya. Dan di sini Reddington tidak sadar bahwa pihak kartel mendengarkan percakapan
percakapan mereka ini. Karena pria ini ternyata disadap oleh anggota kartel yang saat ini sangat menginginkan Smokey yang telah mencuri uang mereka itu. Hingga pada akhirnya, setelah Reddington agenkin Smokey tiba di stasiun kereta, Reddington mendapatkan informasi bahwa kereta yang akan mereka naiki mengalami keterlambatan yang membuat Reddington ingin merubah rencananya itu menggunakan sebuah mobil untuk mengantarkan Smokey ke pengadilan tepat waktu. Tapi karena mereka tak memiliki mobil, Reddington pun berencana untuk mencuri mobil terlebih dahulu. Dimana di saat Reddington berusaha mencuri mobil, Smokey yang merasa mendapatkan kesempatan berusaha untuk melarikan diri dengan alasan pergi ke toilet. Dimana akibat inilah Smokey berhasil menipu Agent Kin. Tapi tak lama setelah Smokey keluar dari stasiun itu, pihak kartel yang melihat Smokey pun dengan cepat menculiknya. Yang dimana akibat itu Agent Kin meminta bantuan Aram untuk menemukan para penculik atau anggota kartel narkoba itu agar bisa menyelamatkan Smokey yang Agent Kin yakini Smokey akan dibunuh oleh anggota kartel narkoba itu. Namun setelah Reddington berhasil mencuri sebuah mobil, Reddington pun meminta Agent Kin untuk segera masuk ke dalam mobil karena Reddington mungkin mengetahui kemana anggota kartel itu membawa Smokey. Yang dimana selang beberapa saat kita pun melihat Smokey tiba bersama anggota kartel itu. Namun ternyata Reddington dan Agent Kin sudah menunggu mereka di tempat ini. Yang dimana di sini Reddington yang memahami situasi yang dihadapi Smokey minta Smokey untuk mengambil uang milik kartel yang dia simpan di tempat ini. Dimana di sini Reddington menyampaikan kepada pemimpin kartel ini bahwa Reddington menyarankan untuk mengambil uangnya dan pergi meninggalkan Smokey. Dan Reddington berjanji Smokey tidak akan memberitahu apapun di pengadilan tentang seluk-beluk sindikat pria ini. Namun jika pria ini menolak keinginan Reddington itu, maka Reddington akan membunuhnya di tempat ini. Dan di sini Agent Kin yang mendengar itu sempat menentang keinginan Reddington yang membiarkan para kartel ini pergi. Namun Reddington meyakinkan kepada pria ini bahwa Agent Kin tidak akan menembaknya. Tapi Reddington memastikan jika pria ini tidak mau pergi membawa uangnya, maka Reddington lah yang akan menembaknya. Yang dimana pria ini mempercayai perkataan Reddington daripada Agent Kin, akhirnya pergi dari tempat ini membawa uang miliknya yang dicuri oleh Smokey Putnam ini. Dimana setelah kejadian ini, Reddington dan Agent Kin pun berencana melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan Smokey ke pengadilan tepat waktu. Tapi sebelum kita melihat Reddington dan Agent Kin tiba di lokasinya, kita akan ke sisi Donald dulu yang akhirnya bertemu dengan Henry Prescott. Dimana setelah Donald memberikan uang pembayaran kepada Henry atas jasa Henry ini, Donald yang masih panik meminta penjelasan mengapa tubuh Hitchen masih ada di rumahnya dan Henry tidak menghilangkan jasadnya seperti Raven Rex saja. Namun Henry yang mendengar itu meminta Donald untuk tenang dan meyakinkan Donald bahwa Henry sangat ahli dalam pekerjaannya. Jadi Henry bisa memastikan polisi tidak akan menemukan bukti apapun dan polisi akan menganggap kematian Hitchen murni kecelakaan. Namun apakah benar polisi yang menginvestigasi saat ini akan menyampaikan seperti perkataan Henry Prescott ini? Gimana untuk mengetahuinya? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. You're welcome. Now goodbye. Dan tak lama setelah ini, kita pun akhirnya melihat Reddington dan Agent Kin berhasil tiba tepat waktu di pengadilan untuk mengantarkan Smokey Putnam ini. Tapi di sini lagi-lagi Smokey berusaha untuk melarikan diri dengan membuat kehebohan. Tapi untungnya Agent Kin berhasil menangkapnya, yang dimana Smokey akhirnya diserahkan kepada US Marshal untuk menjalani persidangan. Dimana setelah ini Agent Kin pun melaporkan semua yang dialaminya bersama Reddington kepada Cooper, dimana Reddington memberikan kasus blacklist kali ini hanya demi uang 40.000 US dollar. Dan setelah menjelaskan semuanya, Agent Kin pun kembali menemui Reddington yang terlihat sudah mendapatkan uang hasil membawa Smokey ke pengadilan tepat waktu itu. Dan di sini Agent Kin menyampaikan kepada Reddington dengan berkata bahwa Reddington mungkin adalah ayahnya, dan Agent Kin akan membantu Reddington membangun kembali kerajaan kriminalnya, karena itu akan memungkinkan mereka
menangkap penjahat-penjahat besar lagi. Namun dalam prosesnya, Agent Kin menegaskan bahwa dia tidak akan melupakan siapa dirinya, yaitu seorang agen FBI. Reddington yang mendengar itu hanya meminta kepada Agent Kin untuk tidak mengembalikan mobil yang dicurinya ini, karena Reddington sangat menyukai mobil yang mereka gunakan saat ini. Dimana sambil menunggu anak buah Reddington datang ke tempat ini, Agent Kin menyampaikan bahwa dia cukup kecewa meskipun sudah berhasil menyerahkan Smokey ke pengadilan. Karena menurut Agent Kin, seharusnya yang masuk penjara adalah anggota kartel narkoba tadi, tapi Reddington malah membiarkannya pergi. Dan jika Hedy yang saat ini dalam perjalanan menuju pengadilan memberikan kesaksiannya, maka Smokey akan masuk penjara, dan Agent Kin sangat yakin anggota kartel tadi pasti tetap akan membunuh Smokey ketika di dalam penjara nanti. Dimana Reddington yang mendengar itu tak mau menjawabnya, namun Agent Kin menjadi terkejut setelah melihat anak buah Reddington tiba yang ternyata membawa Hedy rekan Smokey yang katanya akan bersaksi di pengadilan. Dan di sini Agent Kin akhirnya memahami mengapa Reddington tetap ingin menyerahkan Smokey ke pengadilan. Karena jika Smokey tidak ke pengadilan, anak buah Reddington tidak bisa membebaskan Hedy ini yang akan menjadi aset Reddington yang baru bagian akuntan ini. Jadi intinya agenda Reddington hari ini adalah membebaskan Hedy agar Hedy bisa bekerja untuknya sebagai akuntannya. Yang dimana Hedy yang mendengar tawaran Reddington itu tentu saja dengan senang hati menerimanya, karena Hedy bisa menghirup udara bebas tanpa harus menjalani hukuman pidananya. Dan ternyata uang $40.000 hasil hadiah mengantarkan Smokey ke pengadilan, Reddington gunakan untuk membayar polisi yang membantu aksi pelarian Hedy ini. Karena di sini Reddington memerintahkan anak buahnya untuk memberikan uangnya kepada polisi tersebut. Dan akibat Hedy yang tak muncul di pengadilan, Smokey juga akhirnya dibebaskan karena tidak adanya saksi, yaitu Hedy. Dan Reddington yang mengetahui itu meminta Agent Kin untuk menjemput Smokey Putnam itu dan membawanya ke motel tempat Reddington tinggal saat ini. Tapi sebelum kita melihat Smokey tiba menemui Reddington, kita akan ke sisi Donald dan kawan-kawan, di mana di sini Cooper memberitahu timnya bahwa investigasi Laurel Hitchens sudah berakhir karena medis sudah mengkonfirmasi bahwa Laurel Hitchens tewas akibat kepleset dan kasus tentangnya pun telah ditutup. Dan tentu saja itu semua akibat Henry Prescott yang menyelesaikan masalah pembunuhan Donald itu. Yang untuk saat ini informasi itu membuat Donald menjadi tenang kembali. Tapi saat Donald bertemu dengan Henry Prescott lagi, Henry menyampaikan kepada Donald dengan berkata bahwa dia baru saja menyelidiki dan mengetahui nama asli Donald yang bekerja untuk FBI. Dan Henry menyampaikan Donald bisa lolos dari hukum bukan karena Henry membuang buktinya, melainkan Henry telah menyembunyikannya. Dan jika Donald ingin bukti itu tetap tersembunyi, maka jika suatu saat Henry meminta bantuan, maka Donald pun harus membantunya. Do what I ask, when I ask, and it'll stay hidden. Sementara untuk Smokey, dia pun akhirnya bertemu dengan Reddington dan tentu saja dengan Hedy rekan kerjanya di karnaval, yang dimana jika Reddington tak membebaskan Hedy ini, maka mereka berdua sudah pasti masih ada di dalam penjara. Dan inilah langkah awal Reddington membangun kerajaan kriminalnya lagi, dimana dia merekrut Smokey bagian logistik yang mungkin Reddington akan gunakan keahliannya dalam mengirim senjata-senjata dalam jumlah yang banyak dan barang-barang lainnya untuk bisnis Reddington ke depannya. Dan satu orang lagi yaitu Hedy yang akan menjadi akuntan Reddington yang memiliki pengetahuan juga dalam mencuci uang Reddington nanti. Dan di sini Agent Kin dan Reddington pun terlihat merayakan atas keberhasilan langkah pertama mereka dalam membangun kerajaan kriminal Reddington. Tapi tak lama setelah itu, Dembe pun datang memberitahu Reddington bahwa Dembe tidak bisa menemukan kopernya. Reddington yang mendengar itu pun menegaskan Dembe bahwa bagaimanapun mereka harus menemukan koper itu sebelum Agent
Kin mengetahuinya. Dan saat Agent Kin tiba di apartemennya, dia pun terlihat sangat bahagia melihat suaminya Tom akhirnya telah pulang dari petualangannya bersama ayah dan ibu kandungnya itu. Dan di sini sebetulnya Tom ingin memberitahu kepada Agent Kin tentang koper yang diberikan Mr. Kaplan kepadanya. Namun saat Agent Kin mengungkapkan kepada Tom bahwa Reddington adalah ayah kandungnya dan Agent Kin terlihat menerimanya dengan baik, Tom pun secara hati-hati menyembunyikan koper dari Mr. Kaplan itu agar tidak terlihat oleh Agent Kin. Dan Tom pun akhirnya tidak jadi memberitahu Agent Kin tentang koper yang diberikan Mr. Kaplan kepadanya. Dimana di sini Tom sempat membayangkan apa yang terjadi dengannya jika dia memberitahu koper itu kepada Agent Kin saat ini. Dimana dalam bayangan Tom itu terlihat Reddington dan Dembe masuk ke apartemen Agent Kin dan membunuh Tom. Dan itulah bayangan Tom tentang apa yang terjadi dengannya jika dia memberitahu tentang koper itu kepada Agent Kin. Dan inilah scene penutup untuk cerita kali ini, di mana pasangan suami istri ini melakukan hubungan yang sudah lama tidak mereka lakukan. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya, yaitu besok malam. Selamat siang, Reddington. Assalamualaikum.